Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 10, mata kuliah Psikologi Abnormal, kelas 2 PA18, Fakultas Psikologi, Universitas Gunadarma, yakni dengan anggota Lutfiah Sari Rofiqoh, Hanif Ihsan Nurmajid, Rizkia Aulia, dan saya sendiri, Wildan Fakih Robbani. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas secara tuntas mengenai materi pedofilia, dimulai dari definisi, faktor-faktor, penyebab, cara penanganan, dan lain sebagainya yang akan kami bahas secara utuh melalui penayangan video kali ini. So, stay tune terus dan selamat menyaksikan. Ada yang tahu nggak sih apa itu pedofilia? Pedofilia Dalam jurnalnya di tahun 2015, Probosiswi mengatakan bahwa pedofilia merupakan kelainan seksual di mana seseorang menyukai melakukan hubungan seksual kepada anak. Nah, dijelaskan juga nih teman-teman dalam buku DSM-5 bahwa perilaku seksual yang melibatkan anak-anak tersebut umumnya berusia 13 tahun atau masuk ke dalam kategori pra-remaja. Dan umumnya individu yang memiliki kecenderungan pedofilia yakni berusia 16 tahun dan 5 tahun lebih tua dari usia pra-remaja atau usia 13 tahun tadi, yakni berarti sekitar usia 18 tahun. Ada juga pengertian pedofilia menurut Maslim. Nah, menurut Maslim sendiri, pedofilia merupakan preferensi seksual yang cenderung berulang dan menetap terhadap anak-anak. Biasanya prapubertas atau awal masa pubertas, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi tidak hanya itu saja, menurut Maslim, termasuk dewasa yang mempunyai preferensi partner seksual dewasa, tetapi karena mengalami frustrasi yang kronis atau penyebab lainnya yang menghambat untuk mencapai hubungan seksual yang diharapkan, maka kebiasaannya beralih kepada anak-anak sebagai gantinya. Dapat kita simpulkan bahwa pedofilia adalah kelainan seksual di mana seseorang menyukai melakukan hubungan seksual dengan anak. Kelainan ini memicu seseorang untuk melakukan tindakan yang melibatkan anak sebagai sasaran maupun instrumen. Pada biasanya ada di masa prapubertas atau awal masa pubertas, baik laki-laki maupun perempuan. Menurut Cahyono pada tahun 2018 mengatakan bahwa karakteristik bagi pedofilia ialah yang pertama, memiliki riwayat perilaku homoseksual atau heteroseksual sebelum menjadi pelaku pedofilia. Yang kedua, tertarik kepada sesama jenis atau berbeda yang usianya masih di bawah umur atau anak-anak. Wah, serem banget ya. Para orang tua berarti harus benar-benar waspada dalam menjaga anak-anaknya agar tidak menjadi korban pedofilia selanjutnya. Iya, emang nih serem banget. Kalau gitu, berikut aku jabarin kriteria dari diagnosa pelaku pedofilia. Terdapat 3 kriteria dari diagnosa pedofilia. Yang pertama, terjadinya fantasi yang berulang dan membangkitkan gairah seksual, dorongan seksual, atau perilaku seksual yang melibatkan anak-anak pra-remaja yang umumnya berusia 13 tahun lebih muda selama kurun waktu 6 bulan. Yang kedua, individu bertindak berdasarkan dorongan seksual atau fantasi seksualnya yang menyebabkan kesulitan dalam melakukan interaksi interpersonal. Yang terakhir, umumnya individu yang memiliki kecenderungan pedofil berusia 16 tahun dan 5 tahun lebih tua. Selanjutnya, penyebab dari perilaku pedofilia. Heriono tahun 2016 menyatakan penyebab seseorang menjadi pedofil karena memiliki trauma masa lalu, kurangnya kemampuan bersosialisasi, merasa harga dirinya rendah, dan adanya faktor ekonomi. Aisyah pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa faktor penyebab dari penyimpangan seksual seperti pedofilia, homoseksual, dan lain sebagainya dibagi menjadi 2,
yakni faktor resiko dan juga faktor protektif. Faktor resiko mencakup lingkungan yang kurang baik di mana individu pelaku penyimpangan seksual tersebut berada, dan juga konsumsi atau paparan dari pornografi. Sedangkan faktor protektif penyebab penyimpangan seksual tersebut terjadi, yaitu dikarenakan nilai yang diyakini, motivasi, persepsi, kemampuan untuk menolak, pemberian pendidikan seks, dan juga komunikasi yang baik dengan orang tua. Menurut Geiser, pada tahun 1979 mengatakan bahwa anak-anak yang menjadi korban pedofilia akan mengalami trauma berkepanjangan dan juga berpotensi menjadi pelaku di masa depan. Korban dengan trauma yang mendalam dan berkepanjangan cenderung melakukan self-harm atau menyakiti dirinya sendiri, bahkan melakukan tindakan. Pedofilia digolongkan sebagai kejahatan terhadap anak karena mengakibatkan dampak buruk bagi korban. Menurut ahli kejiwaan anak, Seto Mulyadi, para korban pedofilia akan mengalami kurangnya rasa percaya diri dan memiliki pandangan negatif terhadap seks. Para pedofilis memiliki kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual dengan anak-anak, baik anak laki-laki di bawah umur atau homoseksual, ataupun dengan anak perempuan di bawah umur atau heteroseksual. Teknik perawatan pedofilia dapat dibagi menjadi 3. Di antaranya, yang pertama ada teknik fisiologis. Berdasarkan fakta yang ada bahwa dorongan seksual dapat dikurangi dengan kastrasi atau biasa disebut juga dengan kebiri dan pemberian hormon. Teknik perawatan ini walaupun tidak digunakan secara umum di Amerika Serikat, namun telah dilakukan di Belanda dan beberapa negara di Skandinavia. Terapi hormonal disertai dengan terapi psikologi telah digunakan untuk menurunkan dorongan seksual secara sementara. Yang kedua ada psikoterapi tradisional. Psikoterapi individu dan grup yang dilengkapi dengan terapi rekreasional, terapi okupasi, pendidikan seks, dan aktivitas lain digunakan di beberapa fasilitas perawatan. Yang terakhir ada pendekatan perilaku. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan atau memfasilitasi interaksi sosial yang kuat dengan wanita dewasa, meningkatkan keinginan seksual terhadap wanita dewasa, menurunkan dorongan seksual pada anak-anak, mengurangi fantasi seksual dan pikiran seksual yang melibatkan anak-anak, dan mengurangi keinginan beraktivitas seksual dengan anak-anak. Dan yang terakhir adalah stop self-diagnosis. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu belum sih self-diagnosis itu apa? Self-diagnosis adalah mendiagnosis diri sendiri, mengidap sebuah gangguan atau penyakit berdasarkan pengetahuan diri sendiri atau informasi yang didapatkan secara mandiri. Saat melakukan self-diagnosis, sebenarnya kamu sedang berasumsi seolah-olah kamu mengetahui masalah kesehatan yang dialami. Hal ini bisa berbahaya karena asumsi kamu tersebut bisa saja salah. Nah, kenapa sih berbahaya? Karena kamu cenderung mengambil pengobatan yang salah. Resiko mengalami kondisi kesehatan yang lebih parah pun bertambah besar bila kamu sembarangan mengonsumsi obat atau menjalani metode pengobatan yang tidak disarankan. Jadi, yuk stop untuk cepat mendiagnosis penyakit atau kondisi mental diri sendiri. Konsultasikan pada psikolog atau psikiater profesional jika kamu membutuhkan bantuan. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai materi pedofilia. Gimana nih teman-teman? Nambah ilmu baru kan? Semoga bermanfaat ya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.